Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Perkenalkan, nama saya Matilda Rosdiana Redipun dengan NIM 2101001E145, jurusan Teknik Informatika kelas D3E. Pada video kali ini kita akan membahas tentang komponen-komponen apa saja yang ada dalam CPU beserta fungsinya dan cara pemasangannya atau kedudukan alat tersebut tepatnya di bagian. So let's go to the explanation. Oke, sebelum kita masuk ke komponen-komponennya, kita bahas lebih dulu apa itu CPU. So, CPU itu singkatan dari Central Processing Unit, yang adalah perangkat hardware yang berfungsi sebagai pemproses data utama dalam sebuah komputer. Jadi, CPU dapat disebut sebagai otak komputer karena CPU mengatur semua aktivitas dan jalannya semua program, termasuk aplikasi dan software yang ada di dalamnya. Kemudian, fungsi utama dari CPU adalah melakukan operasi aritmatika dan logika terhadap data yang diambil dari memori atau dari informasi yang diberikan melalui beberapa hardware. Next, apa saja nih komponen-komponen yang ada dalam CPU? Yang pertama ada casing CPU. So, komponen CPU yang pertama adalah casingnya, yang merupakan bagian paling luar. Casing CPU biasanya terbuat dari plastik, beberapa diantaranya terbuat dari besi, stainless, dan lain sebagainya. Jadi casing ini berguna untuk melindungi berbagai komponen-komponen yang terdapat di dalam CPU agar lebih terlindungi dari debu, panas, air, atau hal-hal lain yang dikhawatirkan akan mengganggu kinerja CPU itu sendiri. Kemudian casing juga berfungsi sebagai tempat kita meletakkan dan memasang berbagai komponen seperti motherboard, power supply, optical disk drive, hard disk, dan lain sebagainya. Jadi peran casing penting agar komponen lain terjaga dan tidak rusak. Kemudian ada motherboard atau papan induk. Jadi motherboard ini merupakan papan sirkuit, tempat berbagai komponen elektronik atau komponen komputer lainnya itu saling terhubung seperti prosesor, video card, sound card, hard disk, dan lain sebagainya. Ada beberapa komponen motherboard pada seperti soket, slot SATA, slot PCIe, I/O ports, dan lain-lain. Jadi fungsi motherboard itu untuk menghubungkan setiap komponen-komponen komputer agar bisa saling berkomunikasi satu sama lain. Jadi, motherboard itu menyatukan semua perangkat keras komputer seperti satu kesatuan dan kedudukannya berada pada belakang CPU. Dan ada prosesor. Prosesor ini adalah salah satu komponen inti karena jika tidak ada prosesor, kemungkinan perangkat komputer tidak dapat bekerja sama sekali. Jadi, prosesor sering juga disebut sebagai pusat pengendali atau otak dari komputer tersebut yang didukung oleh komponen lainnya. Jadi semakin tinggi kecepatan suatu prosesor, maka semakin cepat komputer dalam memproses berbagai macam data. Pada dasarnya, fungsi dari prosesor hanyalah alat yang digunakan untuk memproses data aritmatika. Dan ada kipas prosesor. Jadi, kipas prosesor merupakan sebuah kipas yang akan menempel pada casing komputer. Bahkan lokasinya tepat di bagian atas heatsink. Karena ketika menyala, PC ataupun laptop secara otomatis akan menimbulkan panas pada beberapa komponen. Agar bisa mendinginkannya, maka harus menggunakan kipas yang ada di dalam komputer tersebut. Bagian pendingin yang paling utama yang harus didinginkan adalah CPU atau prosesor. Karena jika tidak, otomatis akan mampu mengakibatkan banyak kerusakan meski sebetulnya komputer sudah dirancang sedemikian rupa. Namun kipas pendingin seperti ini tetap diperlukan agar mampu menangkis panas yang dihasilkan oleh komponen lainnya. Jadi fungsi kipas prosesor yang paling utama adalah menjadi pendingin dan mampu menjaga agar CPU selalu pada suhu yang ditolerir. Namun hal seperti ini biasanya akan terganggu jika saja ada debu-debu yang menempel pada baling-balingnya. Itulah kenapa sangat penting sekali memahami seberapa penting pembersihan dari kipas angin tersebut, dikarenakan tidak semua orang bisa membongkar laptop ataupun komputer. Jadi alhasil satu-satunya cara yaitu perlu memanggil tukang servis agar fungsinya semakin optimal. Kemudian ada RAM atau Random Access Memory. Jadi kinerja RAM sangat berpengaruh pada performa komputer secara keseluruhan, terutama untuk keperluan multitasking atau melakukan beberapa aktivitas secara bersamaan. Dan fungsi RAM adalah untuk menyimpan data sementara dari suatu aplikasi yang bisa dijalankan secara acak. Hal ini membuat daya kapasitas RAM menjadi penting
Selain itu, keperluan multitasking juga untuk penggunaan aplikasi berat seperti game atau software desain grafis. Kedudukannya berada di samping heatsink, bisa disesuaikan sesuai dengan ukurannya. Kemudian jenis memori yang masih diproduksi sampai saat ini ada DDR1, DDR2, ada DDR3. Kemudian ada hard disk, atau biasa disingkat dengan HDD. Ini merupakan tempat penyimpanan data konvensional pada komputer yang bekerja secara mekanik. Jadi fungsi hard disk adalah untuk media penyimpanan data serta media penyimpanan instalasi dari sistem operasi yang digunakan untuk menjalankan CPU. Jadi hard disk biasanya menggunakan perhitungan byte. Jadi semakin besar kapasitas hard disk, maka sebanyak pula data-data konvensional yang dapat disimpan. Kemudian ada sound card. Jadi ini lebih berfungsi sebagai pengolah audio untuk perangkat komputer. Jadi sound card juga berfungsi sebagai prosesor audio yang dimana dapat mengubah sinyal analog atau sinyal digital yang masuk ke dalam input kartu, lalu menghasilkan audio atau suara pada sistem komputer. Di sound card juga memiliki fungsi untuk mengontrol semua audio yang terdapat pada perangkat komputer. Jadi tanpa perangkat ini, maka bisa dipastikan komputer tidak akan bisa mengeluarkan suara. Kemudian ada power supply. Power supply berfungsi sebagai pembagi daya atau sumber arus listrik. Jadi pada setiap komponen-komponen komputer. Selain itu, power supply juga berfungsi mengubah tegangan DC menjadi AC sebelum dialirkan ke setiap komponen-komponen komputer itu sendiri. Jika power supply tidak bekerja baik, maka kinerja CPU komputer juga akan terganggu. Power supply juga memiliki tegangan daya yang berbeda-beda, ada dari 300 watt, 380 watt, 400 watt, 450 watt, 500 watt, hingga 600 watt, dan lain sebagainya ya. Baik, terima kasih, mungkin saja yang dapat saya bagikan di video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.